Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Safira Mustari dengan NIM 2465051 dari kelas B angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview materi dari mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Di sini ada 3 materi yang saya akan review. Di sini saya akan mulai dari manajemen proyek IT, scope manajemen. Materi ini membahas tentang manajemen ruang lingkup proyek dalam konteks teknologi informasi. Secara garis besar, materi ini menjelaskan bagaimana mendefinisikan, mengelola, dan mengendalikan apa yang termaksud dan tidak termasuk dalam suatu proyek agar proyek tersebut dapat berjalan sukses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan detail mengenai apa saja yang dibahas dalam materi ini. Yang pertama yaitu pentingnya manajemen ruang lingkup. Materi ini diawali dengan urgensi pengelolaan ruang lingkup sebagai fondasi kritis keberhasilan proyek. Yang pertama itu ada batasan operasional. Ini berfungsi untuk menentukan pekerjaan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Selanjutnya ada statik kegagalan. Mengutip laporan bahwa banyak proyek gagal atau mengalami kendala, 70% gagal atau terkendala karena kurangnya pemahaman atau manajemen proyek yang buruk. Yang ketiga yaitu triple constant. Ruang lingkup merupakan salah satu sudut dari segitiga besi atau bersama biaya dan waktu yang menentukan kualitas hasil proyek. Yang kedua yaitu perbedaan lingkup produk dan lingkup proyek. Materi ini membedakan dua konsep penting. Yang pertama yaitu ada produk scope. Fokus pada fitur, fungsi, dan karakteristik dari hasil akhir. Misalnya fitur pencarian pada aplikasi e-commerce. Yang kedua yaitu project scope, fokus pada seluruh pekerjaan atau aktivitas yang harus dilakukan tim untuk menghasilkan produk tersebut, misalnya analisis, desain, dan pengujian. Yang ketiga yaitu proses-proses utama atau standar PMBOK. Materi ini menjelaskan 6 proses utama dalam manajemen ruang lingkup. Yang pertama yaitu plan scope management, menciptakan rencana kerja tentang bagaimana lingkup akan didefinisikan dan dikendalikan. Yang kedua yaitu college requirements, mengumpulkan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, menggunakan teknik seperti wawancara, survei, hingga pembuatan prototype. Yang ketiga yaitu define scope, membuat deskripsi detail mengenai proyek dan produk dalam bentuk project scope statement. Yang keempat yaitu create WBS atau work breakdown structure, membagi pekerjaan proyek yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yang kelima yaitu validate scope, proses formal penyerahan hasil kerja pada stakeholder untuk mendapatkan persetujuan resmi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu control scope, memantau status proyek dan mengelola perubahan pada ruang lingkup agar tidak terjadi penyimpangan. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa manajemen ruang lingkup bukan sekedar urusan administratif, melainkan disiplin strategi yang mengubah ketidakpastian menjadi struktur pekerjaan yang terukur. Tanpa manajemen ruang lingkup yang baik, proyek rentan mengalami pembengkakan biaya, keterlambatan waktu, dan ketidakpuasan pemangku kepentingan karena hasil yang tidak sesuai harapan. Kesuksesan sebuah proyek sangat bergantung pada kemampuan manajer proyek dalam mendefinisikan batasan pekerjaan secara jelas sejak awal dan mengendalikan secara konsisten hingga akhir. Selanjutnya kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu project time management. Materi ini membahas tentang manajemen waktu proyek dalam konteks teknologi informasi. Materi ini berfokus pada pentingnya pengelolaan jadwal untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Mengingat waktu adalah elemen yang paling tidak fleksibel dalam sebuah proyek. Berikut adalah rincian detail mengenai apa saja yang dibahas dalam materi ini. Di sini pertama ada urgensi dan tantangan manajemen waktu. Di dalamnya itu ada masalah jadwal, yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu adalah salah satu tantangan terbesar di mana masalah jadwal seringkali menjadi penyebab utama konflik terutama pada paruh kedua masa proyek. Selanjutnya faktor manusia, gaya kerja individu seperti tipe MBTI dan perbedaan budaya sangat mempengaruhi bagaimana orang memandang struktur dan batas waktu atau deadline. Yang kedua yaitu proses-proses utama manajemen waktu.
Materi ini merinci tujuan proses utama dalam mengelola waktu proyek. Yang pertama yaitu ada plan schedule management, menentukan kebijakan dan prosedur untuk merencanakan dan mengendalikan jadwal. Yang kedua yaitu define activities, mendefinisikan aktivitas spesifik yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Selanjutnya ada sequence activities, mengidentifikasi hubungan atau ketergantungan antar aktivitas. Selanjutnya ada estimate activity resource, memperkirakan jenis dan jumlah sumber daya seperti manusia, peralatan, materi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada estimate activity durations, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Selanjutnya ada develop schedule, menganalisis urutan kegiatan dan durasi untuk membuat jadwal proyek yang realistis. Selanjutnya ada control schedule, mengelola perubahan dan mengendalikan jadwal selama proyek berlangsung. Yang ketiga ada alat dan teknik yang digunakan. Yang pertama itu ada work breakdown structure atau WBS, digunakan sebagai dasar untuk mendefinisikan aktivitas. Selanjutnya ada network diagram, teknik untuk menunjukkan urutan aktivitas melalui metode seperti around diagram method atau ADM dan precedence diagram method atau PDM. Selanjutnya ada Gantt chart, format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dalam bentuk kalender. Selanjutnya ada critical path analytic dan PERT, teknik analisis untuk menentukan jalur kritis proyek dan melakukan estimasi waktu yang lebih akurat, seperti optimis, pesimis, dan penting. Kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa manajemen waktu proyek bukan sekedar membuat daftar tugas, melainkan sebuah proses sistematis untuk menciptakan fondasi kerja yang realistis. Keberhasilan manajemen waktu sangat bergantung pada yang pertama itu ada definisian aktivitas yang detail. Yang kedua ada pemahaman ketergantungan. Yang ketiga yaitu penggunaan alat yang tepat. Secara keseluruhan, materi ini menentukan bahwa tanpa perencanaan jadwal yang matang, proyek rentan terhadap kegagalan akibat pembengkakan biaya dan ketidaksiapan sumber daya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu manajemen risiko. Materi ini membahas tentang komprehensif mengenai manajemen risiko proyek, khususnya dalam konteks pencapaian sasaran proyek agar tetap sesuai rencana. Materi ini tidak hanya menjelaskan teori dasar, tetapi juga langkah-langkah praktis dalam menangani ketidakpastian. Berikut adalah penjelasan detail mengenai apa saja yang dibahas dalam materi ini. Yang pertama ada define dan konsep dasar. Di sini ada perbedaan masalah dan risiko. Materi membedakan antara masalah, problem yang merupakan kejadian masa lalu yang sudah terjadi, dengan risiko atau risk, yang merupakan kejadian masa depan yang belum tentu terjadi. Selanjutnya ada pengertian risiko. Berdasarkan ISO, risiko didefinisikan sebagai efek dari ketidakpastian pada sasaran. Di sini ada risiko positif dan negatif. Risiko tidak selalu buruk. Risiko negatif adalah potensi masalah yang menghambat proyek, sedangkan risiko positif adalah peluang atau kesempatan yang menguntungkan. Yang kedua yaitu proses manajemen risiko proyek. Terdapat siklus sistematis yang dijalankan dalam materi ini, yaitu ada perancangan untuk menentukan pendekatan aktivitas manajemen risiko, dan ada identifikasi, mendokumentasikan risiko yang mungkin berdampak melalui teknik seperti brainstorming, wawancara, dan analisis SWOT. Selanjutnya ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Prioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak serta menghitung nilai keuangan yang diperkirakan menggunakan metode estimate monetary value atau EMV. Respon dan pengendalian. Merencanakan tindakan untuk mengurangi ancaman atau meningkatkan peluang serta memantau risiko yang ada maupun risiko baru sepanjang proyek. Yang ketiga yaitu strategi menghadapi risiko. Materi merinci strategi spesifik untuk dua jenis risiko. Yang pertama ada strategi risiko negatif, meliputi avoid, menghindari, transfer, mengalihkan ke pihak ketiga, mitigate, mengurangi dampak, dan extend, menerima risiko dengan syarat tertentu. Selanjutnya ada strategi risiko positif, meliputi exploit, memastikan peluang terjadi, share, berkolaborasi dengan pihak lain, enhance, meningkatkan peluang, dan accept,
menerima peluang yang ada. Kesimpulan dari materi ini bahwa manajemen risiko merupakan instrumen krusial bagi manajer proyek untuk mengubah ketidakpastian menjadi suatu yang dapat dikelola. Dengan menerapkan manajemen risiko, organisasi dapat satu, membuat keputusan yang lebih baik, yang dua meningkatkan produktivitas, yang ketiga menjamin keberhasilan proyek. Materi ini menekankan bahwa manajemen risiko bukanlah aktivitas sekali jalan, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan alat bantu seperti risk register dan risk breakdown struktur untuk memantau status risiko hingga proyek selesai. Sekian penjelasan materi video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.